Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Arul, selaku ketua kelas, silakan maju ke depan. Persiapan berdoa tangan di atas meja berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Bra absen dulu ya. Adi Saputra, Ada. Alfiandra, Ada. Aprilia Anjani. Ada. Nah ya, anak-anak masuk semua. Tepuk tangan. Nah, apa kabar anak-anak? Semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Kurang semangat, maka kita harus tepuk semangat biar lebih semangat. Yuk kita berdiri dulu. Tepuk semangat. Nah, silakan duduk anak-anak. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Tanah Airku untuk meningkatkan cinta kita kepada tanah air. Coba sekarang Mbak Siva maju ke depan. Silakan kembali ke tempat. Untuk anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingatkah kita pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Mungkin masih ingat, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kemarin? Kalau tidak ada yang bisa melihat. Betul sekali anak-anak. Apabila tidak ada cahaya, maka mata kita tidak akan bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Ya, anak-anak, di sekeliling sekolah kita terdapat banyak sawah. Siapa yang pernah ke sawah? Saya. Di sawah ada apa saja, anak-anak? Ada padi, ada ular, ada burung pipit, ada belalang, ada tikus. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang bab 2 harmoni dalam ekosistem dengan topik rantai makanan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Anak-anak dapat mendeskripsikan bagaimana transport energi pada suatu ekosistem, dan anak-anak dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan benar. Ya anak-anak, tadi Pak Pria sudah tanya kepada kalian, anak-anak pernah ke sawah,
di sawah menemui hewan tikus, menemui hewan ular, ya, menemui hewan elang. Kira-kira ngapain mereka ke sawah, anak-anak? Mencari makan. Mencari makan, betul? Ya, anak-anak. Di sana hewan-hewan tersebut mencari makan. Kira-kira untuk apa dia mencari makan? Itu Bertahan hidup. Kalian makan? Tadi pagi makan? Iya, supaya makan itu memperoleh sebuah energi untuk melakukan sebuah aktivitas. Anak-anak, mereka ke sawah mencari makan. Seperti contoh yaitu burung pipit. Burung pipit mencari makan. Apa makanannya burung pipit? Padi. Padi dimakan oleh burung pipit. Burung pipit pun di sana menemui hewan. Anak, hewan apa kira-kira, anak? Hewan ular. Ya, burung pipit makan padi. Ya, burung pipit dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati. Paham ya? Nah, anak-anak, lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Siapkan alat-alatnya, alat-alat tulis ya. Nanti apabila ada hal yang penting silakan dicatat. Yuk dikeluarkan bukunya. Akan disimak video kali ini. Semangat belajar ya. Pada video kita kali ini kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi kelas 5 muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Nah, anak-anak, sudah dicatat? Nah, kira-kira video apa tadi ya yang Pak Pera tampilkan ya? Tentang apa ya? Tentang rantai. Di rantai makanan itu terjadi apa, anak? Peristiwa. Iya, yang kita sebut sebagai rantai makanan. Anak-anak, di video tadi sudah disebutkan ada apa? Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Apa sih produsen itu? Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Itu namanya produsen. Kalau konsumen? Iya, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Coba diulang, Mas Dewa. Produsen apa tadi? Makhluk hidup. Iya, dia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Coba konsumen, Mas Arul. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi itu ya, anak-anak ya. Lah, anak-anak, supaya kita tidak jenuh, mari kita bernyanyi tentang lagu rantai makanan. Sebuah rantai makanan ya, prosesnya memutar ada produsen, konsumen, ya. Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 ya. Nah, dan anak, silakan duduk kembali. Berikutnya, Pak Pri akan membagi kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 yaitu tugasnya menggambar. Menggambar apa, Pak? Menggambar tentang produsen. Apa itu produsen? Ya, rumput-rumputan, padi, dan sebagainya. Ada konsumen 1.
konsumen satu yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Konsumen dua hewan pemakan daging dan seterusnya. Nanti Pak Pur akan membagi apa namanya kertasnya nanti dikerjakan. Dan kelompok dua yaitu kamu akan tanya jawab anak-anak ya. Pak Pur akan memberi soal kepada kalian, dikerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, begitupun kelompok satu nanti juga dipresentasikan ke depan. Nanti kamu akhiri dengan menyanyi tentang rantai makanan. Kelompok tiga, tugas kelompok tiga yaitu membuat diorama rantai makanan. Terserah, ada rantai makanan ekosistem di sawah, di laut. Terserah kalian membuat diorama dan nanti dipresentasikan atau dijelaskan kepada teman-temannya. Semangat? Maka kelompok satu, kelompok dua. Terima kasih. Pak Pur akan membagi kertasnya untuk dikerjakan ya. Membawa gunting ya. Nah, silakan dikerjakan. Ini dengan kelompok ya, harus kerjasama biar cepat selesai nanti dipresentasikan ke depan ini ya. Ini kok gambar ini ya. Terus untuk kelompok dua, Pak Pur akan memberikan ini silakan dikerjakan ya. Nanti maju ke depan dipresentasikan. Semangat ya. Yuk, silakan dikerjakan. Kalau pemakan tumbuhan itu berarti herbivora ya. Kalau pemakan daging, omnivora. Yuk, silakan. Yang maju nanti diwakili saja 4 anak ya. Ada yang membaca, ada yang menjawab. Terus silakan menyanyikan anak-anak, menyanyikan apa namanya lagu rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya. Yuk, kita hafalkan itu dulu biar hafal ya. 1 2 3. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Sudah hafal, silakan itu dikerjakan. Ada yang menjawab ya, nanti jawabannya di sini. Kerjasama ya. Ada yang mau jawab. Tulis. Ada kesulitan? Dikasih keterangan ya. Oh, ini hewan pemakan tumbuhan. Oh, ini hewan pemakan daging ya. Karnivora, herbivora. Nanti kalau ada yang tanya, loh, apa namanya burung elangnya mati karena apa? Kamu lihat bagaimana? Baru dengan hewan lain. Iya, dia mati karena salah satunya dia bertaruh. Mati karena sudah tuh diuraikan. Ya. Prosesnya memutar ya. Ini kurang sini. Nggak apa-apa, keluar dari sini nggak apa-apa. Ada linknya. Silakan untuk kelompok 1 digambar anak ya. Digambar. Oh, apa namanya? Tumbuhan. Nama tumbuhan diwarna, habis diwarna, digunting, ditempelkan, dikasih keterangan. Ya. Oh, tumbuhan. Berarti dia produsen atau konsumen? Produsen. Oh, apa namanya? Tikus itu konsumen atau produsen? Konsumen tingkat 1. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Mas Reno? Nggak ada? Yuk, silakan. Ini siapa yang dikasih arah panah biar cepat. Ini, sini kamu ke sini. Saya. Ada kesulitan nomor 1? Ini apa yang ular terus lahir? Yuk kerja kelompok, ini yuk. Ya, ada lagi. Nah ya, terus kita sambung dengan bernyanyi. Harus semangat belajar mencari ilmu ya. Ternyata nanti ketika kamu pulang, oh di sawah itu burung pipit itu mencari makan. Makanannya itu padi. Oh ternyata ular di sawah itu tidak makan padi. Makan apa? Makan tikus, makan daging katanya Mas Ali. Ya. Oh ternyata elang itu makan apa anak? Mencari makan? Iya ya. Ternyata hewan-hewan di sawah itu dia itu mencari makan untuk bertahan hidup. Ya seperti itu nanti ya. Kan nggak sama sebidol. Ada yang ditanyakan kelompok ini, kelompok 1? Nah ya, di sini ada produsen. Oh ternyata padi itu produsen. Biasanya seperti itu ke teman-temannya ya. Oh ternyata belalang itu konsumen 1. Kenapa kok konsumen 1? Karena dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Seperti itu ya.
Ada yang sudah dari kelompok 1, 2, 3? Belum. Kurang sedikit ya. Ini, ayo segera diselesaikan. Terus kita presentasi di depan ya. Tumbuh-tumbuhan hijau dimakan oleh seekor tikus. Tikus termasuk hewan herbivora. Dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu tikus disebut konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular termasuk hewan karnivora. Dia pemakan daging-dagingan. Maka dari itu ular termasuk konsumen 2. Tinggal 2 diri seperti itu. Ayo berlatih mulai sini. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Tinggal kelompok 3. Ayo silakan berlatih presentasi. Bentar lagi presentasi ke depan. Majunya 4 anak. Silakan maju ya. Satu kelompok diwakili oleh 4 anak ya. Sudah? Berani presentasi? Iya. Kira-kira dari kelompok mana yang mau presentasi dulu? Yang mana? Ayo. Kelompok 1 presentasi terlebih dahulu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Saya dari kelompok visual. Yuk. Rumput produsen dimakan oleh Ya. hewan herbivora, Ya. pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Terus? Hewan herbivora dimakan oleh hewan karnivora, pemakan daging. Konsumen tingkat 2. Hewan karnivora dimakan oleh elang. Konsumen tingkat 3. Elang mati menjadi pengurai atau dekomposer. Ya, perhatikan. Tumbuh-tumbuhan termasuk produsen, betul? Betul. Belalang termasuk konsumen 1, betul? Kenapa belalang kok disebut konsumen tingkat 1? Karena belalang itu pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Ular termasuk konsumen 2, betul? Konsumen tingkat 2 berarti dia pemakan daging. Ada elang termasuk konsumen 3. Elang mati karena apa, Nana? Karena umurnya sudah tua, karena bertarung, maka dia mati dengan sendirinya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, ayo. Kelompok 2 silakan maju. Yang didengarkan ya. Ayo. Kalau ada hal yang penting silakan dicatat anak. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Apa tadi rata makanan? Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, terus? Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun adalah tanaman tomat dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Jika katak mengalami kepunahan, maka yang terjadi adalah belalang semakin banyak. Belalangnya semakin banyak. Yuk. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Apabila ular punah, hewan yang terpengaruh langsung karena kuat ketergantungannya pada komunitas sawah adalah tikus. Jagung dimakan ulat, ulat dimakan burung kutilang, burung kutilang dimakan burung elang. Berdasarkan rantai makanan tersebut,
Peran ulat sebagai konsumen tingkat 1. Wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan musang, musang dimakan ular, ular dimakan elang. Berdasarkan rantai makanan tersebut, yang berperan sebagai konsumen 3 adalah elang. Padi, jagung, dan singkong berperan sebagai produsen. Nah, anak-anak, padi itu menghasilkan makanannya sendiri. Jagung termasuk produsen. Singkong di kebun belakang sekolah itu banyak tanaman yang menghasilkan makanannya sendiri, anak, atau yang disebut dengan produsen. Ya, dan silakan diakhiri dengan apa tadi? Menyanyi tentang Rantai makanan. Tepuk tangan. Ya, untuk kelompok yang lainnya boleh kasih tepuk tangan nanti ketika mereka berempat bernyanyi. Siap ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi makanan, ayo diolah. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Yang terakhir apa tadi nyanyinya? Yang terakhir rantai makanan. Ayo kita bersama-sama belajar tentang rantai makanan. Kelompok terakhir, kelompok berapa? 3. Ayo, untuk kelompok 3. Perhatikan dulu. Halo. Nah, ayo perkenalan dulu. Kami dari kelompok 3 akan memprestasikan diorama makanan. Ekosistem apa ini? Ekosistem Rantai sawah. Yuk, silakan. Produsen adalah tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan hijau. Produsen dimakan oleh konsumen 1, yaitu tikus atau hewan herbivora. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, yaitu ular atau hewan karnivora. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, yaitu elang, hewan karnivora pemakan daging. Elang mati menjadi pengurai bagi tanaman padi. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Anak, kalian sudah tahu anak-anak sekarang ya, ada yang sudah bisa melukis atau menggambar, ada yang berani sudah mempresentasikan ke depan ya. Anak-anak, tugas berikutnya adalah kalian mengerjakan LKPD. Ini tugasnya yaitu individu. Kalau yang tadi per kelompok, sekarang individu. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah, silakan dikumpulkan di mejanya Pak Pria langsung Pak Pranile ya. Dikasih nama ya. Silakan. Yang sudah boleh dikumpulkan dia. Terus. Guys, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Harus sudah selesai dan dikumpulkan ke depan.
Untuk yang sudah silakan kelompok 3 silakan dikumpulkan sama nilai. Kelompok 3, kelompok 2 sudah? Dikumpulkan kalau tidak? Nah, anak ya, setelah Pak Pria nilai, ada beberapa anak yang nilainya masih kurang ya. Namun sudah banyak anak-anak yang nilainya bagus ya. Anak-anak, bagaimana makhluk hidup itu memperoleh sebuah energi? Kira-kira? Makan. Ya, di dalam rantai makanan itu terdapat apa saja anak-anak? Produsen, konsumen, pengurai. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika sudah belajar tentang rantai makanan? Mau belajar lagi? Anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lain. Seperti contoh, tikus tidak bisa hidup tanpa ular, tidak bisa hidup tanpa ya, burung elang tidak bisa hidup tanpa begitupun kita anak-anak, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh apa anak-anak? Saling bertengkar, karena kita pasti butuh apa? Bantuan dari orang lain, sesama manusia ya. Anak-anak, materi besok kalian belajar tentang jaring-jaring makanan ya, supaya lebih menarik lagi ya. Sebelum Pak Pria menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi gundul-gundul pacul ya. Gundul pacul gundul anak-anak, usai sudah pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Arul maju ke depan untuk menutup pelajaran bersama ya. Persiapan buka tangan di atas meja. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.